Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Salsabila, kelas A3BK 2021. Di sini saya akan mempraktekkan materi layanan yang berjudul dukungan sosial. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi layanan yang berjudul dukungan sosial. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa itu dukungan sosial? Oke, kita bahas aja ya. Jadi, dukungan sosial adalah suatu bentuk perhatian, kepedulian, penghargaan, rasa nyaman, ketenangan, atau bantuan yang diberikan kepada orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, selain itu, dukungan bisa juga menjadi metode pengobatan loh. Nah, karena dari sebuah dukungan individu tersebut, bisa individu tersebut itu termotivasi untuk berubah atau menjadi jauh lebih baik. Dukungan sosial juga merupakan sumber-sumber inspiratif dalam pemberian dukungan serta mampu memberikan rasa nyaman, ketenangan, maupun suatu perubahan pada diri seseorang tersebut adalah tak lain dari seperti orang tua kita, keluarga kita, guru, sahabat, kekasih, dan kelompok masyarakat. Dukungan sosial berperan penting dalam perkembangan manusia. Misalnya, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain, maka orang tersebut memiliki mental dan fisik yang baik, kesejahteraan subjektif yang tinggi, dan tingkat morbiditas dan mortalitas yang rendah. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek dukungan sosial. Nah, aspek-aspek dukungan sosial itu ada 5. Yang pertama itu ada dukungan emosi. Yang kedua ada dukungan penghargaan. Yang ketiga ada dukungan instrumental atau konkret. Yang keempat ada dukungan informasi. Dan yang kelima ada dukungan jaringan sosial. Nah, dari kelima tersebut kita bahas satu-satu ya. Nah, aspek yang pertama dari dukungan sosial itu ada dukungan emosi. Ada yang tahu gimana dukungan emosi itu? Oke, kita bahas aja ya. Jadi, dukungan emosi itu meliputi rasa empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu. Nah, biasanya dukungan ini diperoleh dari keluarga seperti memberikan pengertian nih kepada kita terhadap masalah yang sedang dihadapi atau mendengarkan keluhan-keluhannya. Adanya dukungan ini akan memberikan rasa nyaman dan kepastian perasaan memiliki dan dicintai kepada individu tersebut. Nah, yang kedua, itu ada dukungan penghargaan. Apa sih dukungan penghargaan itu? Jadi, dukungan penghargaan itu terjadi melalui ungkapan positif atau penghargaan yang positif pada individu, dorongan untuk maju atau persetujuan atau gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan yang positif individu dengan orang lain. Nah, biasanya dukungan ini diberikan oleh teman kita atau guru kita. Dukungan sejenis ini akan membangun perasaan berharga, kompeten, dan bernilai. Jadi jika kalian pernah merasakan diapresiasi ketika kalian mendapatkan nilai yang tinggi, itu merupakan dukungan penghargaan. Nah, yang ketiga itu yaitu dukungan instrumental atau dukungan konkret. Dukungan jenis ini meliputi bantuan secara langsung atau secara materi. Biasanya dukungan ini lebih sering diberikan kepada teman, seperti bantuan untuk menyelesaikan tugas yang menumpuk atau meminjamkan uang atau meminjamkan barang atau dan lain-lain yang dibutuhkan individu. Adanya dukungan ini menggambarkan tersedianya barang-barang atau materi atau adanya pelayanan dari orang lain yang dapat membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, hal tersebut akan memudahkan individu untuk dapat memenuhi tanggung jawab dalam menjalankan perannya sehari-hari.
Oke, yang keempat itu ada dukungan informasi. Dukungan ini meliputi pemberian nasihat atau saran atau umpan balik kepada individu. Dukungan ini biasanya diperoleh dari sahabat nih atau teman curhat kita. Nah, atau seorang profesional seperti dokter atau psikolog. Adanya dukungan informasi seperti nasihat atau saran yang pernah mengalami keadaan yang serupa akan membantu individu memahami situasi dan mencari alternatif pemecahan masalah atau tindakan yang akan diambil. Nah, yang kelima itu ada dukungan jaringan sosial. Dukungan jaringan dengan memberikan perasaan bahwa individu adalah anggota dari kelompok tertentu dan memiliki minat yang sama. Rasa kebersamaan dengan anggota kelompok merupakan dukungan bagi individu yang bersangkutan. Adanya dukungan jaringan sosial akan membantu individu untuk mengurangi stres yang dialaminya dengan cara memenuhi kebutuhan akan persahabatan dan kontak sosial. Nah, yang selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan bila kita mendapatkan dukungan sosial. Yang pertama itu kita menjadi lebih optimis dan lebih positif. Yang kedua, kita memiliki hubungan yang sehat dan positif. Lalu yang ketiga, kita mampu mengatasi stres dan masalah dengan lebih baik. Yang keempat, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Lalu yang kelima, menjadi lebih sosial dan terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dukungan sosial. Nah, yang pertama itu mendengarkan dengan empati. Di mana saat seseorang sedang mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan kita atau seseorang untuk berbicara nih, dengarkanlah dengan empati. Tanyakan bagaimana keadaannya, lalu biarkan dia bercerita dan mendengarkan tanpa menghakimi. Lalu yang kedua, memberikan motivasi. Memberikan kata-kata motivasi dan dorongan pada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau lagi merasa down. Katakan bahwa kamu percaya dia bisa melewati masa sulit tersebut dan siap memberikan dukungan apapun yang dia butuhkan. Lalu yang ketiga, menjadi teman curhat. Jika temanmu merasa ingin berbagi masalahnya, jadilah teman curhatnya. Dengarkan ceritanya dan berikan saran yang bijak atau tanggapan yang positif yang membangun. Nah, mungkin materi tentang dukungan sosial sudah tersampaikan semua. Selanjutnya, kalian mengisi soal yang sudah disediakan dengan mengklik link yang sudah Ibu sediakan ya. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.